mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup rakyat yang melawan, hidup rakyat yang melawan. Papua, Papua. Dengar itu bukan tanah kosong. Manusia yang hari ini adalah yang punya tanah ini, yang punya negeri ini. Kita tidak akan orasi lebar panjang. Teman-teman tadi disampaikan semua dengan hal yang sama. Hari ini kita akan baca pernyataan sikap. Gambar. Teman-teman mundur boleh. Biar gambarnya enak toh. Kan ini mau dibuat di media toh. Teman-teman keamanan yang di sini nanti kasih kosong toh? Iya, kasih. Supaya teman-teman media yang nanti Iya. Media deh, Bang. Media deh, Bang. Ayo. Teman-teman juga kasih kita nanti di depan. Kakak dia. Solidaritas rakyat dan mahasiswa Papua anti investasi. Pernyataan sikap. Sejak berdirinya bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, kontroversi mengenai masa depan Papua dalam bingkai NKRI diperdebatkan oleh para pendiri negara Indonesia. Namun keinginan dalam mendominasi sumber daya alam Papua, maka Papua tegas dipertahankan. Di samping itu secara de facto Papua juga merupakan bagian daripada kekuasaan Belanda. Sejak dimanifestokan pada tahun 1828, tetap dipertahankan oleh Belanda sekaligus mempersiapkan kemerdekaan Papua pada tahun 1961. Melihat sikap Belanda tersebut, Indonesia kemudian melainkan peran non-blok dengan mencari bantuan peralatan militer dari negara komunis Soviet dan Cina yang berpuncak pada operasi Mandala pada 19 Desember tahun 1961 yang dikenal dengan Trikora alias Trik Komando Rakyat. Gagalkan pembentukan negara Bhinneka Papua buatan Belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia, dan bersiaplah dimobilisasi guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa untuk mengusir Belanda. Tindakan negara Indonesia tersebut guna mencuri simpati sekaligus ketakutan Amerika, guna membujuk sekutunya Belanda agar keluar daripada tanah Papua. Melihat situasi tersebut, Amerika lalu memainkan peran diplomasinya dengan mempertemukan Indonesia dan Belanda tanpa dihadirkan pemilik tanah Papua untuk mencantumkan nasib masa depan Papua lewat perundingan Neger Agreement dan Roma Agreement pada tahun 1962. Pada perundingan tersebut menyebabkan Belanda secara perlahan meninggal Papua dan menyerahkan Papua ke dalam Indonesia pada 1 Mei 1963. Selanjutnya reformasi pun bergulir di Indonesia menghentikan pola sentralistik Orde Baru dan masalah politik Papua Merdeka. Papua kembali mencuat oleh dorongan tim 1000 yang menyampaikan aspirasi merdeka kepada pasien transisi Indonesia B. Habibie. Namun untuk mencegah konflik berkepanjangan di Papua, mendorong intelektual Papua, akademisi dan LSM menyusun rancangan otonomi khusus bagi Papua dan dianggap sebagai solusi masalah Papua. Akhirnya otonomi khusus berlaku di tanah Papua dan sekaligus mempertahankan status quo Indonesia. Di Papua serta otonomi khusus dalih Indonesia untuk memberikan citra baik Indonesia terhadap dunia internasional dan sekaligus mencuci tangan terhadap kasus kejahatan kemanusiaan selama 32 tahun pemerintahan Soeharto, manipulasi sejarah dan kebijakan Jakarta. Pada selama ini jelas bahwa kepentingan hanya satu, yaitu kepentingan ekonomi politik. Hal tersebut terbukti daripada proses sejarah yang masih dalam bayang hitam. Lebih lanjut, selama 50 tahun penguasaan sumber daya alam Minangkabau, PT Freeport, tidak ada satupun keuntungan yang berhasil memberikan dampak signifikan bagi rakyat Papua sebagai pemilik negeri. Samping kenyataan yang hari ini menyengsarakan rakyat Papua di bumi Amongsa, yakni dihasilkan limbah, dirusaknya hutan menjadi lahan tambang dan merusak tatanan sosial masyarakat Amongsa, hingga berujung pemusnahan sistematis akibat mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi limbah beracun.
PT Freeport merupakan wujud nyata daripada kerusakan oligarki Jakarta yang tidak mempedulikan nasib masyarakat setempat atau rakyat Papua seluasnya. Sekali lagi Jakarta tidak ingin membangun Papua kecuali merampok sumber daya alam dengan pendekatan militer, ribuan bahkan ratusan masyarakat nyawa melayang setiap detik karena kepentingan investasi asing. Tidak hanya rakyat biasa, sipil atau TNI Polri pun menjadi tumbal. Oleh karena itu kami yang terbaung dalam solidaritas rakyat anti investasi menuntut dan menyatakan sikap bahwa hentikan dan cabut izin pertambangan nikel yang masih beroperasi di Raja Empat. Hentikan merampas lahan milik masyarakat adat di Merauke berkedok proyek strategi nasional PSN di Merauke, Papua Selatan. 3. Cabut izin investasi kapitalisme di seluruh tanah Papua yang mendapat restu daripada Bali Lahadia terutama Papua Barat Daya dan Merauke. 4. Mengancam dan tolak wacana tambang emas di Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. 5. Tarik militer organik dan non-organik dari seluruh tanah Papua. 6. Hentikan operasi militer Indonesia terhadap masyarakat sipil terutama di Intan Jaya, Yaukimo, Enduga, Penguran Bintang, Maibrat dan Puncak Jaya. 7. Segera adili serta pecat 4 pelaku anggota BRIMOB penembak tubias silak di Yaukimo pada tanggal 20 Agustus 2024. 8. Segera ungkap pelaku melanggar bom molotov di kantor Jubi pada 16 Oktober 2024. 9. Berikan hak penentuan nasib sendiri sebagai solusi demokratik. Demikian pernyataan sikap ini dapat kami sampaikan kiranya perjuangan untuk tanah air tetap berlanjut. Salam solidaritas dan berjuang bersama.